Iya. Yes, betul. Oke. Baiklah, kalau begitu selamat pagi semuanya. Ya, semoga semua sehat selalu. Yang ada di Taipei, semoga berhati-hati ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang materi yang kemarin. Mungkin sekarang kita masuk ke ini, ternyata ada banyak materi yang kita kayaknya ketinggalan ya, yang kita mesti cepat bahas supaya pas minggu depan liburan itu kita benar-benar bisa libur gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang inovasi-inovasi apa yang kita bisa lakukan di dalam produk jasa. Dua minggu kemarin dan minggu kemarin kita sudah Anda sudah mulai membahas kan ya tentang apa sih inovasi yang dilakukan di dalam jasa sehingga bisa bertahan di dalam era COVID-19 ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mereka bertahan itu base-nya ada di dalam teori ini nih. Jadi inovasi di dalam produk jasa ya. Inovasi-inovasi apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan di dalam produk jasa? Jadi yang pertama, kita bisa merubah gayanya. Ini style change ini atau gayanya itu bisa kayak contohnya Bank Mandiri itu dia merubah logonya gitu ya. Kemudian kayak salon itu mereka memberikan seragam ke semua karyawannya gitu ya, atau ruangannya mereka perbaharui jadi lebih nyaman. Jadi yang dirubah itu gayanya gitu ya. Atau kayak contohnya Pizza Hut yang mereka rubah itu gaya menyapa konsumennya ya. Jadi saya ingat terakhir saya balik ke Indo terus ke Pizza Hut itu sebelumnya itu mereka selalu kayak orang Thailand itu kalau misalnya ada kayak kita di Bali itu kalau orang datang gitu kan tangannya ditaruh di depan dada gitu ya, terus selamat datang gitu ya. Nah terus nama saya itu, jadi mereka pakai saya siapa namanya, nanti teman saya akan datang untuk membantu Anda, jadi itu yang gayanya mereka menyapa yang membuat perbedaan ya. Salam Thailand. Ya, salam Thailand. Kita maunya salam Bali dong, kita juga punya. Nah, yang kedua kita bisa membuat service improvement, jadi jasanya yang diperbaiki supaya menjadi lebih baik ya. Jadi kayak kalau di hotel-hotel bintang 5 itu mereka itu tadinya cuman kalau misalnya kita datang check in, nanti akan ada petugas yang datang pada saat kita udah check in, baru dia akan ngangkatin barang-barangnya kita gitu ya. Nah cuman sekarang ini bahkan mulai dari kita turun dari mobil ya sampai jadi barang kita itu semuanya udah langsung ditaruh di kayak di gerobak gede gitu ya. Nah terus keranda itu mah untuk orang mati atuh. Ya pokoknya ya betul ya, kayak stroller gitu yang besar gitu ya, semuanya udah ditaruh di sana. Kemudian sebelum kita bilang oke, mereka akan minta kita untuk menghitung ada berapa banyak barangnya. Setelah itu mereka akan naik ke atas gitu ya. Nah jadi servisnya yang dibuat supaya menjadi lebih excellent gitu ya. Yang tadinya kalau misalnya kita datang gitu, welcome drinknya kita harus datang ke ada satu tempat gitu ya, ini sekarang ada orang yang khusus datang untuk bawain welcome drink pada saat kita mau check in gitu. Jadi itu namanya perbaikan di dalam jasa atau istilahnya service improvement gitu ya. Nah ada lagi inovasi produk jasa itu perluasan lini jasa gitu ya. Jadi bahasa kerennya itu process line extension. Extension tuh kayak pernah dengar kan istilah hair extension yang tadinya rambutnya pendek jadi panjang gitu ya. Nah ini sama nih, line extension. Jadi jenisnya yang dibanyakin. Jadi contoh perluasan lini jasa itu kayak yang dilakukan oleh Gojek ya.
Gojek itu kan awalnya dia cuman ojek online, taksi online gitu ya. Kemudian bukan taksi online, apa namanya, mobil gitu ya. Tadinya pakai motor terus mobil. Nah kemudian dia tambahin lagi tuh ada mobil box gitu ya. Kemudian ada GoSend. Kemudian jadi kita kalau mau kirim barang gitu ya, nah itu bisa masih sama angkutan ya, angkutan. Cuman sekarang udah lebih lagi tuh extensionnya gitu ya, atau perpanjangan atau perluasan jasanya. Sekarang itu ada namanya Go Live. Udah pernah tahu belum tuh? Jadi kalau apa namanya, ada acara-acara yang baru gitu ya, kayak acara musik, kemudian acara nonton bareng, atau ada event-event tertentu itu yang di Go Live itu mereka kayak jualan tiket tapi juga jualan acara gitu ya. Jadi kalau banyak event organizer itu yang gabung di sana, kalau mereka itu buat satu acara ya. Kemudian ada lagi sekarang Godok ya, apa sih, apa Halodoc atau apa ya istilahnya. Jadi kalau kita tadinya itu mereka memberikan pelayanan untuk kita bisa beli obat-obatan gitu ya, pakai aplikasi Gojek. Kemudian mereka buat lagi tuh satu aplikasi yang khusus kalau misalnya kita mau konsultasi sama dokter gitu ya, itu ada beda lagi gitu. Kemudian ada Go Massage, jadi mereka itu mengantarkan orang yang bisa mijat itu ke rumah-rumah gitu ya. Go Clean, nah itu tuh yang perluasan lini jasa tuh kayak begitu. Jadi mereka membuat jasa-jasa yang baru yang mungkin berhubungan atau tidak berhubungan sama sekali gitu ya. Jadi contohnya kayak di Taiwan nih ada nih salon gitu ya, tapi di selain mereka jasa salon, mereka itu juga buat coffee shop gitu ya. Jadi orang yang nungguin entah pacarnya gitu ya, entah orang tuanya yang lagi di salon, mereka bisa ngopi-ngopi gitu ya, bisa makan-makan dulu atau ngeteh-ngeteh dulu. Nah itu termasuk namanya perluasan lini jasa ya. Nah, selain itu bisa juga melakukan namanya inovasi proses yang besar, atau di sini istilahnya major process innovation. Jadi kalau yang inovasi proses yang besar itu kayak Amazon, yang dilakukan oleh Amazon ya. Jadi dia itu tadinya cuman khusus buku gitu ya, untuk yang mereka layani untuk pengiriman. Sekarang semua, sampai mulai dari yang gede sampai yang kecil itu semua bisa kita pesan lewat Amazon gitu ya. Jadi itu prosesnya ya, yang istilahnya yang mereka rubah gitu ya. Yang tadinya orang harus beli, datang ke tempat pembeliannya gitu ya. Kemudian dia buat secara online, yang tadinya harus bayar ongkos kirim, tapi kalau di Amazon itu bisa gratis ongkos kirim gitu ya. Tapi cuman untuk daerah-daerah tertentu pastinya gitu ya. Kalau namanya gratis pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Nah itu termasuk inovasi besar, atau dalam proses, atau yang benar-benar semuanya baru, itu namanya major service innovation ya. Jadi contohnya kayak mungkin gitu ya, ini yang sekarang itu sudah mulai berjalan tuh kayak kita di McDonald, yang tadinya kalau kita pesan itu kita datangnya ke orang, sekarang udah mulai ada mesin kan ya. Jadi kita lewat mesin itu, nanti kita datang ke kasir, kita tinggal bayar, kemudian nanti makanannya bisa keluar gitu ya. Tapi di Taiwan nih saya mulai lihat nih ada restoran-restoran yang mereka nggak ada kasirnya dan nggak ada orang yang terima pesanan, tapi kita begitu datang kita langsung dihadapin sama mesin. Kemudian di situ kita bisa lihat menunya apa, yang kita mau pesan apa. Kemudian pada saat pembayaran kita tinggal masukin duit ke mesinnya, nanti kembaliannya langsung keluar. Ya, nah itu termasuk major service innovation. Jadi mereka itu menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin, gitu ya, sehingga
pada saat orang datang itu tidak lagi berhubungan dengan manusia tapi berhubungannya dengan mesin, gitu ya. Nah, ini termasuk inovasi besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam inovasi jasa. Nah, dari sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin bertanya mungkin. Ada? Nggak ada? Lanjut, Bu. Oke. Belum. Kalau belum ada saya kasih tugas aja deh. Biar masih semangat. Ini tugasnya untuk masih nanti. Jadi pada saat ini kan kita pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-7 berarti itu harusnya kapan ya? Sebentar. Kan kalau tadinya terakhir itu harusnya 30. Nah, masih tanggal. Jadi akhir Mei ya. Jadi ini tugasnya untuk akhir Mei. Bukan 23. Sendiri-sendiri ya, Bu? Yes, ya, yang sekarang tugasnya sendiri-sendiri, ya. Jadi untuk tanggal 30 Mei, karena kan nanti kan kita Jangan tulis pakai tangan, Bu. Iya, sampai jadi yes. Kita kan terakhir tanggal 6 Juni. Tadinya kan harusnya kita terakhirnya tanggal 30 Mei ya. Tapi karena tanggal 16 kita libur, jadi kan kita tanggal 6 Juni baru terakhirnya. Nah, tugasnya itu dikumpulinnya tanggal 30 Mei. Jadi kan masih ada berapa nih? 1 2 masih ada 3 minggu untuk bisa ngerjain tugasnya, ya. Nah, tugasnya itu saya rasa dari teman-teman udah ada yang mungkin lihat kali ya di di LMS. Saya minta Anda untuk pilih satu jenis jasa, apapun lah ya. Dan saya berharap jasanya jangan sama, gitu ya. Jadi kalau bisa jasa yang berbeda, yang menurut Anda menarik, kemudian coba Anda analisa atau lihat gitu ya, mulai dari segmen apa yang mereka tuju gitu ya, kemudian positioningnya supaya orang mau beli itu seperti apa gitu ya. Ya, targeting positioningnya. Nah, kemudian apa yang membedakan jasa yang mereka tawarkan dengan jasa yang lain gitu ya. Nah, kemudian amati juga dari 7P-nya. Jadi produknya yang mereka tawarin gimana gitu ya, prosesnya bagaimana, kemudian produk, price, di mana mereka jualnya, apakah ada perubahan atau enggak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mereka promosinya, prosesnya bagaimana gitu ya. Jadi dilihat dari STP-nya sama dari 7P-nya. Nah, kenapa kok saya minta Anda untuk membuat ini supaya saya percaya nanti kan pasti dari teman-teman ini banyak yang mau mulai jasanya sendiri gitu ya, mulai buat bisnis sendiri-sendiri gitu. Nah, dengan kita mengamati lebih dalam satu proses jasa yang kita senangi gitu ya, saya berharap nanti Anda semua bisa belajar nih dari apa yang Anda lihat ini, untuk kalau misalnya Anda nanti buka bisnis di Indonesia, Anda bisa paling tidak belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita yang sukses itu gitu ya. Jadi ini harapan saya, sehingga pada saat kita belajar pemasaran jasa ini nggak sia-sia gitu ya. Jadi ada yang paling nggak ada yang nempel gitulah di dalam benak teman-teman gitu. Oke. Itu tugasnya, mungkin ada yang pingin ditanyakan. Dan nanti pada saat pertemuan terakhir ya, tanggal 6 itu saya berharap nanti Anda bisa presentasi gitu ya. Jadi buat PR-nya ini walaupun individu tetapi dibuat dalam bentuk PowerPoint. Gitu. Ya, dibuat PPT. Jadi nggak perlu ditulis tangan, tapi pakai PowerPoint aja supaya nanti pada saat saya minta untuk presentasi yang menurut saya itu menarik, nanti saya pasti akan minta untuk presentasi. Dan kalau yang saya minta presentasi itu
berarti nilainya pasti 100 gitu ya. Jadi saya minta Anda untuk buatnya sebaik mungkin supaya nilainya bisa semaksimal mungkin gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, nggak semuanya presentasi. Tetapi kalau yang saya minta presentasi, Anda tahu pasti nilainya 100 gitu. Oke. Iya, pasti nggak, soalnya kan ada 20-an ya, 22 kalau nggak salah ya. Pasti nggak cukup waktunya. Tapi kalau saya akan pilih yang dari semuanya itu yang terbaik gitu ya untuk presentasi supaya semuanya juga bisa belajar dari yang bagus menyajikannya gitu ya. Jadi buat sebaik-baiknya supaya bisa dapat nilai 100. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau sekarang? Nanti itu tugasnya Mbak Agus, Mbak Eva, Mbak Nyai Sumiati sama Mas Nur Hadi yang jelasin. Oke, nggak ada yang tanya ya? Mikrofonnya yang lainnya tuh. Aha. Yes, Mbak Priani mau ngomong apa Mbak? Oh, oke. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini kayaknya ini sih bisa. Nah, supaya sedikit aja deh saya bahas ya. Kalau kita ingin mengembangkan satu produk baru, itu bagaimana prosesnya gitu ya, sampai akhirnya bisa ketemu satu produk dan akhirnya kita pasarkan secara massal gitu ya. Jadi supaya kita bisa menemukan satu ide yang bagus itu, yang pertama itu kita harus cari ide itu sebanyak-banyaknya, ya. Atau di sini istilahnya idea generation. Jadi apapun idenya, seaneh apapun itu pokoknya semua kita tampung gitu ya. Pokoknya kita kumpulkan. Setelah itu baru langkah yang kedua kita pilih nih mana yang kira-kira ide yang masuk akal dan bisa dijalankan, mana yang enggak gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pilih ide yang memang masuk akal dan bisa dijalankan ya, baru kemudian kita buat konsepnya dan kita tes ya. Kemudian kita buat strategi pemasarannya bagaimana. Kemudian kita lihat profit and loss-nya, atau di sini istilahnya business analysis gitu ya. Kira-kira kalau kita kembangkan berapa lama nih kita akan balik nih modalnya gitu ya. Setelah kita lihat ternyata bisa profit ya dan menguntungkan, baru kita kembangkan produk, istilahnya pilot project gitu ya. Nah, kemudian kita buat pilot project, kemudian kita tes, baru setelah itu kita buat dalam skala yang besar gitu ya. Nah, ini nih contohnya kalau jasa itu soalnya kan nggak kelihatan gitu ya. Yang gampang itu kita kasih contoh yang produk dulu aja gitu ya. Kayak contohnya apa ya yang sekarang lagi ngehits? Yang produknya Tesla. Pernah lihat nggak tuh yang tank? Jadi mobil yang dibuat kayak tank, kemudian bulletproof gitu, yang mobilnya si Tesla itu. Ada yang pernah tahu nggak ya? Nah, itu jadi awalnya itu cuman karena ide, atau yang kayak SpaceX itu yang roket gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan kalau roket itu sekali mereka diterbangin gitu ya, setelah itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, kenapa kok ini yang SpaceX yang buatannya si Tesla ini jadi sangat orang itu sangat heboh gitu ya, dan sangat menyambut baik karena ternyata roket itu bisa kayak pesawat.
Jadi kalau misalnya udah diterbangin kemudian mendarat itu masih bisa dipakai lagi, sehingga biaya untuk mereka pergi ke keluar angkasa gitu itu akan bisa lebih diminimalisir gitu ya, dibuat jadi lebih murah lagi. Itu ide awalnya ya. Nah kemudian mulai disaring tuh hal-hal apa yang bisa dibuat supaya yang tadinya itu nggak bisa dipakai kemudian bisa dipakai lagi gitu ya. Makanya kalau Anda lihat itu pada saat mereka ngembangin konsep dan mereka melakukan testing itu si SpaceX itu bukan sekarang kita bisa lihat bisa nerbangin orang gitu ya sampai luar angkasa kemudian bisa balik lagi, itu sukses gitu ya. Itu setelah mereka melakukan percobaan dan gagal sampai entah berapa kali gitu ya, berkali-kali mereka gagal ya. Nah tapi mereka melihat nih di dalam bisnis analisisnya ya, memang sekarang tuh biaya yang dikeluarkan itu besar gitu ya, tetapi untuk masa depannya wah ini akan bisa sangat akan sangat menguntungkan gitu ya, atau bisa sangat masif nantinya penghasilannya ya. Nah kemudian mereka mulai tes marketing nih, makanya sekarang banyak orang yang istilahnya fansnya SpaceX gitu ya. Dan kemarin ada yang lihat nggak sih ya, kemarin itu sampai heboh banget gitu ya pada saat akhirnya mereka itu bisa menerbangkan orang sampai ke luar angkasa dan akhirnya juga bisa membawa pulang orang dengan selamat gitu. Nah itu salah satu contoh produk ya, kalau mereka mengembangkan produk baru. Nah, kalau jasa bagaimana? Anda pernah ada yang suka nonton film nggak di sini? Suka nonton film Star Wars nggak? Star Wars? Star Wars. Ada yang ngefans nggak sama Star Wars? Enggak Bu, saya sukanya drama. Apa? Oh drama, drama Korea. Yeah, kalau ada yang suka sama Star Wars gitu ya. Jadi ini awal ide dari Star Wars ini tuh yang punya ide itu namanya George Lucas. Jadi dia itu penulis naskah gitu ya. Dia itu suka nulis cerita. Kemudian tapi dia juga produser gitu ya. Dia itu juga bisa sutradara ya. Nah awalnya jadi awal dari film Star Wars ini dia itu menjual ide Star Wars ini ke rumah-rumah produksi yang besar gitu ya, kayak MGM, kemudian Disney, kemudian Warner Bros gitu ya. Jadi perusahaan film yang besar tapi nggak ada yang mau ya, menurut mereka idenya nggak bagus gitu. Nah kemudian tapi dia nggak nyerah gitu ya, pokoknya dia tetap ngembangin film Star Wars ini. Jadi dia buat karakter-karakter yang menurut dia itu menarik gitu ya. Nah kemudian sebelum akhirnya dia itu berhasil dengan film Star Wars-nya ya, jadi dia itu awal berhasil untuk buat satu film, saya judulnya apa lupa, saya lupa apa sih yang jadi ada satu film yang dia buat dan itu berhasil jadi top hits gitu ya, sehingga film itu dia naskahnya dia yang idenya dari dia, kemudian dia produksi juga, dia sutradara juga gitu ya. Kemudian karena itu film itu berhasil, orang mulai melirik nih, ternyata itu bisa berhasil ya, film seperti itu ternyata disukai sama orang gitu ya. Nah kemudian si George Lucas ini kemudian dia mulai ini nawarin lagi film Star Wars
gitu ya. Nah, kemudian banyak orang yang mulai mau kerjasama sama dia, gitu ya. Nah, tapi dia itu tetap punya satu prinsip, gitu ya. Kalau apa namanya, dia itu nggak akan istilahnya apa ya? Dia akan tetap memproduksi itu. Ya, filmnya itu bisa menjadi haknya si rumah produksi, tapi ya hak untuk menjual kayak apa namanya, kayak mainannya tuh ya, jadi tokoh-tokohnya, kemudian souvenirnya itu dia mau dia yang pegang gitu ya. Nah, kemudian itu tuh kira-kira itu tahun berapa ya, tahun 70-an deh gitu ya. Nah, kemudian akhirnya ada satu nih rumah produksi yang mau apa namanya, yang mau memproduksi gitu ya. Jadi si Fox Movies ya, kalau Anda pernah tahu film apa namanya, film apa namanya yang Fox itu, jadi dia ada Fox News, Fox Movies gitu ya. Jadi ini salah satu rumah produksi yang besar. Jadi akhirnya dia jual ke si Fox Movies ini, tapi kayak hak untuk menggunakan karakter-karakternya itu tetap di tangannya si George Lucas gitu ya. Nah, akhirnya begitu Star Wars itu keluar, bahkan setiap kali Star Wars movie itu dia launching gitu ya, itu selalu masuk ke nominasi Academy Award gitu ya. Nah, itu kira-kira penghasilannya itu sekitar 90-an triliun gitu ya. Nah, tapi ya selain keberhasilannya di film Star Wars ini, dengan si George Lucas itu dia megang hak untuk dia itu jual gimmicknya Star Wars gitu ya. Itu nilai franchise-nya untuk orang itu bisa buat tokoh-tokoh pakai Star Wars, kemudian games pakai Star Wars gitu ya. Itu nilainya itu 40-an triliun. Jadi kira-kira itu bisa hampir 500-an triliun gitu ya. Jadi itu kira-kira bisa sampai hampir 50 kali lipatnya yang dia dapatkan dari dia memproduksi film Star Wars doang gitu ya. Nah, jadi itu salah satu pengembangan produk baru yang dalam bidang jasa ya. Jadi dia punya ide film, tapi dia bukan cuman ngembangin idenya doang gitu ya, tapi dia benar-benar sampai karakternya itu dia buat sampai sedetail mungkin. Jadi kalau Anda nonton film Star Wars gitu ya, Anda bisa lihat di situ istilahnya karakter-karakter kartun yang aneh-aneh gitu. Udah pada pernah lihat belum sih film Star Wars? Enggak, Bu. Hah? Serius? Ini contohnya ya, sebentar ya. Sebentar. Serius. Bentar, coba saya cari di YouTube sebentar ya. Sebentar, Star Wars. Bentar. Nah ini. Sebentar. Sebentar. Thriller. Sebentar. Oke, saya screen
share screen ya. Oke, kelihatan nggak? Oke, kelihatan nggak ya? Hah? Sebentar, full screen is. Nah, ini contohnya nih kayak makhluk-makhluk kayak gini nih. Maybe. No one does. I do. Long have I waited. And now you're coming together. Nah, ini kayak contohnya nih kayak si apa namanya? Monyet gede gitu ya. Nah, kemudian ada robot-robot yang aneh-aneh kayak gini. Confronting fear is the destiny of a Jedi. The Force be with you. Always. Bagaimana mengembangkan apa namanya? Bagaimana mengembangkan jasa gitu ya. Ini kan dunia hiburan gitu yang nggak kelihatan gitu ya. Bentar, saya stop sharing dulu. Oke. Yang kemudian dia wujudkan sehingga menjadi nyata gitu. Yang dalam bentuk tokoh-tokohnya gitu ya. Kalau Anda lihat itu karena ini cuman singkat gitu ya, yang kelihatan itu cuman yang monyet yang gede itu ya, namanya siapa ya, kok tiba-tiba saya lupa ya. Jadi itu masih lebih banyak lagi, ada robot-robotnya gitu ya. Coba Anda googling sendiri gitu ya. Kemudian lihat bagaimana mereka itu membuat supaya filmnya itu menjadi hidup gitu ya. Saya ingat banget pertama kali saya nonton filmnya itu nggak sebagus yang sekarang gitu ya. Yang sekarang udah teknologinya udah makin canggih gitu. Tapi kalau zaman dulu pas saya nonton itu kayaknya udah canggih banget gitu ya. Tapi sekarang ternyata udah jauh lebih canggih lagi. Nah, setelah George Lucas ini dia sekarang umurnya udah 80-an gitu ya. Kemudian dia jual itu hak patennya itu dia jual. Kemudian ceritanya itu bisa sampai 200.000 episode kali gitu ya, yang akhirnya dia jual kalau nggak salah ke Disney ya. Jadi semuanya mulai dari mulai dari karakternya, mulai dari ceritanya gitu, itu semuanya dia jual ke Disney sehingga sekarang dia udah bisa istilahnya udah bisa retired gitu ya. Udah bisa pensiun. Sebentar. Oke, itu salah satu contoh pengembangan produk jasa. Dari sini dulu mungkin ada yang ingin bertanya.
Jadi cara untuk ngembanginnya, jadi awalnya itu dia buat kayak miniaturnya untuk karakter-karakternya dulu, kemudian ceritanya, terus cerita satu dengan cerita yang lain itu dia dia sambung-sambungin gitu ya, sehingga kalau Anda lihat mulai dari Star Wars yang ceritanya itu selalu ada kaitannya antara satu dengan yang lain ya. Nah ini baru akhirnya dia tahapnya terakhir, dia tes dulu nih. Jadi dites karakternya itu apakah orang suka atau enggak gitu ya. Kemudian baru dia buat filmnya itu jadi sangat bagus gitu ya. Oke, dari sini dulu ada yang pengen ditanyakan. Kayaknya kalau distribusi udah tahu pricing strategi. Perlu nggak ya? Perlu saya jelasin nggak ya untuk pricing strategi ya? Enggak kayaknya ya. Oh boleh. Ya, jadi kalau namanya strategi harga itu kita bisa pilihnya ada 3 nih ya. Apakah kita berdasarkan biayanya ya, ataukah kita berdasarkan persaingan, atau kita membuat harga berdasarkan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan gitu ya. Jadi kayak contohnya film itu ya, kalau Anda lihat itu apakah film itu akan berhasil atau enggak gitu ya. Jadi yang si George Lucas jual itu adalah ini nilai untuk pelanggannya, karena dia tahu bahwa orang itu pasti akan senang dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, yang istilahnya yang kayaknya di luar akal sehat gitu ya. Di luar pemikiran kita yang kayaknya kalau misalnya kita ngelihat di dunia ini nggak nyampe gitu ya. Nah, yang dijual oleh film itu adalah ini value to customer. Jadi apakah memang idenya itu akan sangat digemari atau enggak gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita netapin harga berdasarkan biaya, itu kita bisa pilih 2 gitu ya. Dari dari harga, kemudian kita pingin tetapkan nih markup pricing gitu ya. Saya mau untung 10%, 20%, 50% gitu ya. Itu markup. Jadi dari biaya produksinya, kemudian kita tetapkan kira-kira berapa yang kita mau kita mau untungnya berapa persen gitu ya. Itu istilahnya berdasarkan biaya. Atau yang kedua nih, kita bisa berdasarkan kondisi pasar gitu ya. Jadi contohnya kayak ini di sini macam-macam nih. Tapi contohnya yang paling gampang kayak tiket pesawat terbang gitu ya. Tiket pesawat terbang itu kan harganya beda-beda tuh. Kalau misalnya kita pesen jauh-jauh hari sama deket-deket gitu ya, itu biasanya harganya akan lebih murah kalau kita pesen jauh-jauh hari. Kemudian kalau kita pergi pada saat low season sama high season, itu harganya pasti beda gitu ya. Atau ini nih, parity pricing, jadi penentuan harga paritas. Jadi kayak misalnya kita nonton konser, walaupun yang bintangnya yang kita lihat itu satu gitu ya di tengah-tengah gitu ya, tetapi harga tiketnya bisa beda-beda. Kalau makin dekat sama panggung itu harganya semakin mahal. Ya, tapi kalau kayak kelas kambing gitu yang duduknya di belakang, yang kalau ngelihat mesti dikeker gitu ya, itu harganya bisa murah banget gitu ya. Nah itu maksudnya penentuan harga paritas. Jadi objeknya sama tetapi harganya kita bisa bedakan. Jadi kayak contohnya lagi kayak kita pergi ke dunia fantasi gitu ya. Itu harga anak-anak, harga pelajar, harga orang tua kan beda. Gitu ya, orang dewasa maksudnya bukan orang tua. Orang dewasa, anak-anak sama pelajar itu harganya bisa beda. Ya. Kemudian orang dewasa pun masih dibagi lagi tuh yang VIP. Jadi maksudnya yang nggak usah ngantri sama yang biasa, yang regular tiket gitu ya. Kalau yang nggak pakai ngantri itu harganya bisa lebih mahal lagi. Ya, padahal sebenarnya permainannya sama yang dinikmati, tetapi cara pengaturan servisnya itu berbeda, gitu ya. Nah, atau ini nih penentuan harga premium. Jadi premium pricing itu contohnya kayak
yang khusus untuk orang-orang yang duitnya berlebih gitu ya, atau yang nggak berseri gitu, ini biasanya akan ada jasa-jasa yang ditawarkan khusus untuk mereka gitu ya. Jadi contohnya kayak misalnya kita ke bandara, kita mau naik pesawat terbang gitu ya, sama-sama naik pesawat terbang, tetapi ada di sana tuh disiapkan lounge khusus untuk mereka yang memegang kartu kredit yang platinum ke atas gitu ya. Jadi kemudian kalau orang itu dia punya poinnya itu gede, itu biasanya mereka itu bisa menikmati lounge itu secara gratis gitu ya. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin platinum tapi dia poin belanjanya itu nggak sebanyak orang yang lain gitu ya, mereka itu mungkin bisa dapat harga yang sedikit lebih murah gitu ya dibandingkan dengan orang yang nggak punya kartu platinum. Jadi itu contoh penentuan harga premium. Ya, jadi pokoknya dia tetepin harga yang tinggi yang memang khusus untuk kelas-kelas yang orang yang duitnya itu berlebih atau yang duitnya nggak berseri gitu ya. Nah, atau yang terakhir ini berdasarkan value pricing gitu ya. Nah, kalau value pricing itu maksudnya dilihat apakah konsumen itu akan menghargai jasa ini enggak gitu atau produk ini enggak ya. Jadi kalau misalnya wah kayaknya ini konsumen mau bayar berapapun untuk mendapatkan produk atau jasa ini, maka baru produk itu dibuat ya. Jadi contohnya itu kayak Ferrari, kemudian mobil-mobil yang mahal gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa ada orang yang memang suka dengan sport car, orang yang memang punya duitnya itu banyak gitu ya, atau orang yang suka banget sama prestis gitu. Nah, jadi mereka membuat sport car itu mungkin biaya pembuatannya itu mungkin cuma 1/10-nya gitu ya dari harga yang orang-orang itu bayarkan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan ini nih, value to customer gitu ya. Jadi apa yang dianggap bernilai oleh customer kemudian mereka buat dan kemudian mereka pasarkan. Nah, ini marketing mix kayaknya ini udah pernah. Nah, sekarang kita masuk ke ininya, ke people-nya gitu ya. Nah, jadi dalam karyawan itu, masih ingat nggak ya yang kemarin tuh saya pernah menjelaskan tentang service triangle. Masih ada yang ingat nggak? Service triangle. Apa itu service triangle? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Halo, masih hidup? Apa yang dimaksud dengan service triangle? Atau segitiga jasa? Halo? Halo, masih hidup? Ya. Ayo, apa yang dimaksud dengan segitiga jasa? Ayo, masih ingat nggak? Hah? Segitiga jasa. Segitiga jasa atau istilahnya service triangle. Mana sih ini kok nggak bisa coret-coret ya di sini ya? Ayo, masih ingat kah? Yang dimaksud dengan service triangle? Iya ya, apa yo? Apa? Iya, apa itu? Ya. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan service triangle-nya? Jadi benar ada karyawan,
ada pemilik perusahaannya gitu ya, atau manajemen, sama customer-nya gitu ya, atau pelanggannya. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan service triangle itu? Service itu kan jasa gitu ya, jadi segitiga jasa. Nah, apa saja yang ada di dalam service triangle itu? Ya. Segitiga yang menggambarkan pihak kelompok saling berhubungan bersama dan mengembangkan, promosikan, dan menyampaikan jasa. Aha, jadi apa tuh maksudnya Mbak Siti? Benar itu formalnya ngomongnya begitu gitu ya. Cuman maksudnya apa? Maksudnya Betul itu. Jadi masing-masing pihak itu semuanya bekerja sama untuk mengembangkan jasanya gitu ya. Tapi bahasa maksudnya gimana tuh? Gimana Mbak Susmi? Service triangle itu suatu model yang interaktif, pelayanannya yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Ya. Apa yang dimaksud dengan interaktif tuh? Maksudnya interaktif, betul. Maksudnya interaktif? Memberikan jasa berkualitas atau gimana itu? Harus dong, jasanya harus berkualitas. Tapi itu intinya di interaktif itu tuh. Apa tuh maksudnya? Interaktif, apa yang dimaksud dengan interaktif? Hubungan langsung. Betul, hubungan langsung. Tiga itu yang di pucuk atasnya itu kan perusahaan gitu ya. Kemudian kaki yang di sebelah kiri itu karyawan. Terus kaki yang di sebelah kanan itu kan pelanggan gitu ya. Tadi yang Mbak Susmi bilang interaksi itu atau interaktif. Jadi maksudnya interaksi atau interaktif itu ada hubungannya itu langsung terjadi pada saat itu juga. Jadi ada istilahnya ada aksi, ada reaksi yang langsung bisa terjadi gitu. Aksi dan reaksinya itu bisa terjadi pada saat yang bersamaan gitu ya. Nah, di dalam service triangle itu kan ada 3 macam marketing yang terjadi gitu ya, atau ada 3 macam pemasaran yang terjadi. Jadi kalau dari dari perusahaan ke konsumen itu kan namanya external marketing ya. Jadi external marketing itu mereka melakukan pemasaran di luar dari perusahaannya supaya konsumennya itu mau datang ke perusahaan ya. Pakai apa ya? Pakai marketing toolsnya itu gitu ya. Lewat promosinya, lewat produknya atau lewat jasanya gitu ya, 7P-nya ya. Tetapi di luar itu perusahaan atau di sini istilahnya manajemen itu dia harus juga melakukan namanya internal marketing atau pemasaran tapi ke karyawannya ya. Nah, kenapa kok harus si karyawannya ini juga di perusahaan harus melakukan internal marketing supaya si karyawan yang bekerja ini mereka juga merasakan bahwa mereka dihargai oleh perusahaan dan mereka itu juga diorangkan oleh perusahaan dan dianggap bagian dari perusahaan. Itu internal marketing ya. Karena yang membuat suatu jasa itu berhasil atau tidak yaitu tadi interaktif marketingnya ya. Bagaimana si karyawan ini dia melayani si konsumennya gitu ya. Itu makanya disebut interactive marketing atau interaction marketing gitu ya. Nah,
si karyawannya ini, nah sekarang kita lihat yang sudut sebelah kirinya dulu nih ya. Sudut yang sebelah kiri yang si karyawannya ini, itu dikelompokkan menjadi ada 4 gitu ya. Karyawan itu dia bisa berfungsi sebagai kontaktor gitu. Kontaktor ini maksudnya karyawan yang kerjanya adalah melayani si konsumen secara langsung gitu ya. Jadi yang bertemu secara langsung dengan si konsumennya. Ya, yang melayani langsung, yang memberikan jasa secara langsung gitu ya. Atau di sini modifier gitu ya. Karyawan yang dia itu yang mengembangkan pelayanan jasa yang diberikan gitu ya. Jadi yang istilahnya yang menyediakan supaya si kontaktornya ini dia bisa bekerja secara nyaman dan si konsumen yang mendapatkan pelayanan itu dia juga bisa merasakan kenyamanan gitu ya. Jadi kalau misalnya di salon nih ya, jadi kontaktor ini contohnya kayak si hairstylistnya ya, yang motong rambut, yang itu tuh kontaktor gitu ya. Nah kalau modifier ini tuh kayak istilahnya kayak office boy atau office girl-nya gitu ya, yang mereka tuh yang membantu supaya kalau misalnya rambutnya udah di mana-mana gitu atau itunya mulai kotor, itu dia yang bersih-bersihin. Kemudian kalau misalnya sebelum orang itu rambutnya dicuci, dia udah siapin anduknya dulu, dia siapin supaya air panasnya itu sudah ada gitu ya. Kemudian alat-alatnya misalnya mau krimbat gitu ya, itu sudah tersedia tuh krim-krimbatnya, itu modifier gitu ya. Nah ada yang sifatnya influencer. Influencer itu jadi orang yang atau karyawan yang mempromosikan gitu ya. Jadi dia nggak terlibat langsung di dalam pelayanannya, tetapi dia membuat supaya orang itu mau menikmati jasanya ya. Jadi influencer ini kayak contohnya kalau di salon itu yang penerima tamu itu yang kasirnya gitu ya. Jadi dia yang yang nanyain kamu mau hari ini mau mau krimbat, mau potong, mau cat rambut, mau apa gitu ya. Itu influencer. Kemudian hari ini kita lagi ada diskon nih, atau kita lagi ada paket khusus nih. Nah ini influencer ya. Jadi orang yang sifatnya itu atau karyawan yang istilahnya yang menjadi juru bicaranya perusahaan gitu ya. Nah yang terakhir itu adalah karyawan yang isolated. Jadi karyawan ini dia nggak langsung berhubungan dengan konsumen, tapi kalau nggak ada dia nggak bisa jalan nih ya. Jadi contohnya ini kalau isolated itu karyawan yang kerjanya di back office. Kalau salon itu kayak orang yang di bagian penjualan, yang beliin alat-alat di salonnya, atau yang beliin shampoo-nya, yang beliin macam-macam gitu ya. Jadi dia itu nggak terlibat langsung sama konsumen, tetapi dia ini ada di belakang, istilahnya di belakang layar, yang mendukung supaya proses jasanya itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi ini kayak orang accounting yang kerjanya cuma masukin bon gitu ya, atau orangnya yang kerjanya beliin barang, orang yang kerjanya di bagian gudang gitu ya, satpam yang tapi bukan satpam yang di depan gitu ya, satpam yang istilahnya jaga di gudangnya gitu ya. Ini isolated. Jadi karyawan itu ada 4 jenis karyawan gitu yang ada di dalam perusahaan ya. Nah sehingga walaupun mereka itu ada yang langsung ketemu, ada yang tidak langsung ketemu sama konsumen, tapi tetap nih harus dilakukan namanya pengelolaan sumber daya manusianya gitu ya, yang Anda sudah belajar pasti di SDM gitu ya, di Human Resource Management. Nah sehingga kalau namanya di dalam perusahaan jasa, dan karena karyawan itu yang menentukan apakah apakah konsumennya itu akan puas atau tidak puas, maka ada namanya empowerment ya, atau istilahnya memberdayakan karyawan gitu ya. Jadi maksudnya ini kan dari kata berdaya itu kan mampu gitu ya.
Jadi memberdayakan itu membuat karyawan itu mampu untuk apa? Mampu untuk mereka mengambil keputusan, gitu ya. Jadi maksudnya seringkali kan kayak contohnya apakah sebaiknya ini dilakukan atau tidak gitu ya. Kalau karyawan itu pasti tidak akan melakukan sesuatu kalau kenapa bisa begini ya? Masih pada ini nggak ya? Ini kan masih ya? Sebentar. Yes, jadi iya. Nah, ini termasuk salah satu pengawasan yang dilakukan gitu ya. Nah, sekarang supaya enggak ngantuk, ayo Mas Nur, kasih contoh dong, apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan supaya karyawan itu jadi berdaya gitu atau memberdayakan karyawan. Contohnya, Mas. Mungkin Bu, Apa? gajinya dinaikin. Bukan. Itu mah bukan berdaya. Itu jadi berkuasa. Apa? Gajinya dinaikin. Dikasih training dulu itu karyawannya. Terus maksudnya diberdayakan kayak apa, Mbak? Nah tadi ada. Apa contohnya? Yang itulah kasih tahu barang ini fungsinya ini itu gitu kali Bu. Kalau itu cuman dikasih tahu doang, Mas. Tapi kalau diberdayakan itu jadi karyawan itu bisa punya inisiatif untuk dia ngambil keputusan. Itu maksudnya memberdayakan. Jadi contohnya nih, ya kayak saya mau kasih pijat gratis sama misalnya di salon gitu ya. Oke, supaya konsumennya ini dia senang gitu ya. Kemudian karyawannya dia secara sukarela gitu ya. Jadi dia kasih perawatan tambahan, saya pijetin ya, ini misalnya dia motong rambut gitu ya. Nah kemudian ini kayaknya capek deh, saya pijet ya pundaknya misalnya. Nah jadi dia kasih massage gratis. Nah itu sebenarnya kan nggak ada kebebasan untuk karyawan itu dia memberikan servis yang lebih, karena pasti kalau perusahaan nggak mau bayar lebih dong, tetapi dia dengan inisiatif dia melakukan itu ya. Nah ada konsumen yang menghargai menghargai apa yang dilakukan oleh si karyawan itu, makanya dia kasih tipsnya yang lebih gede gitu ya. Nah tetapi nggak semua konsumen bermurah hati gitu kan ngasih tips yang besar. Tapi ada konsumen tertentu yang memberikan itu. Tetapi karyawan ini dia melakukan itu bukan karena disuruh, tetapi karena memang inisiatif dia untuk dia memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumen. Nah itu contoh memberdayakan karyawan. Nah coba ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Yang lain, ayo Mas Nur biar nggak ngantuk. Ayo contoh yang lain memberdayakan karyawan. Ngasih bonus Bu. Karyawan ngasih bonus Bu. Ibu kan, ini sama aja sama Mas Nur. Gajinya dinaikin. Nuradi kan naik gaji. Sama, bonus sama naik gaji itu sama, Nyai. Karena itu dalam bentuk uang. Kalau tapi gaji mah tetap, kalau bonus kan kalau istilah ada ini loh Bu. Kayak ya udahlah sama aja dah. Nggak, jadi yang dimaksud memberdayakan itu nggak ada hubungannya dengan gaji atau bonus ya, tetapi dia itu membuat karyawan itu dia bisa mengambil keputusan apakah dia akan melakukan tindakan yang lebih atau enggak ya.
Nah, contohnya nih PRT sama juga Mbak Nyai. Jadi kayak apa namanya? memberdayakan asisten rumah tangga gitu ya. Jadi si majikannya itu kasih apa? Gimana Mas? Umpama majikan minta bikin teh itu dibikinin kopi, bikinin semuanya gitu. Nanti sisanya yang nggak diminum Mas Nur yang minum. Percayakan asisten PRT gitu ya, diibaratkan majikan itu enggak pandang kamu asisten gitu kan. Mungkin kayak gitu ya Bu. Iya. Jadi asisten gitu. Seperti saya gini ya, acara makan ya udah bareng gitu, ngumpul sama majikan. Jadi dia enggak memilah-milah, kamu pembantu, saya majikan, enggak kayak gitu kali ya? Ya. Bisa. Nah gitu kan, ada juga kan majikan, ayo mau kamu PRT, mau kamu apa, ayo makan bareng satu meja, kan kayak gitu. Biasanya kan kebanyakan kalau di sini ada yang kayak gitu. Ya contohnya saya lah. Ya, jadi tangga itu dianggap bahwa dia itu adalah keluarga juga. Makanya pada saat makan itu mereka juga makan di meja yang sama. Kemudian kayak misalnya diberikan kenyamanan yang sama sebagai satu keluarga gitu ya. Jadi kayak misalnya asisten rumah tangganya itu tinggal bersama majikan, dikasih kamarnya itu yang nyaman, yang yang pokoknya membuat supaya karyawan itu adalah bagian dari keluarganya juga sehingga karyawan itu nyaman gitu ya. Itu contoh dari melibatkan karyawan. Ya. Itu salah satu contoh dari memberdayakan juga. Tapi contoh yang lain ini ya, kayak memberdayakan itu kayak misalnya biasanya kalau untuk masak misalnya gitu ya. Untuk masak itu si majikannya biasanya akan buat tuh daftar belanjaan. Saya mau hari ini belanjanya ini gitu ya. Tapi karena karyawannya ini dianggap bahwa dia mampu, si majikan cuma bilang, "Ini saya punya pokoknya jatah untuk belanja hari ini misalnya 500 NT gitu ya. Nah, dari 500 NT ini saya mau makan, ada dagingnya, ada sayurnya, kemudian bisa untuk semua orang makan gitu ya, untuk makan pagi sama makan siang sama makan malam. Terserah kamu mau beli apa, terserah kamu mau masak apa. Gitu. Nah, ya kalau makan daging, makan sayur siang sama malam buat semua orang kurang. Kalau saya mah kurang. Contoh. Kalau saya mah cukup, kan cuma 3 orang. Nah, jadi ini kan asisten rumah tangganya atau enggak gitu ya. Nah, kalau ada majikan yang dia percaya sama asisten rumah tangganya, pokoknya saya kasih uang 500 NT, silakan diatur supaya bisa makan siang sama makan malam gitu ya. Nah, mungkin oke lah harus ada dagingnya, harus ada sayurnya. Ya udah saya masaknya sayur yang dagingnya dicampur sama sayurnya aja gitu. Dagingnya nggak usah banyak-banyak, tapi pokoknya semuanya bisa makan daging. Nah, itu tergantung dari si kreativitasnya si asisten rumah tangganya itu gitu ya. Karena si majikannya udah percaya nih sama asisten rumah tangganya. Kalau dikasih 500 pasti cukup karena dia itu jago untuk ngelola keuangan. Gitu ya. Nah, ini maksudnya memberdayakan karyawan. Ya.
Karena mungkin kalau misalnya si majikannya yang belanja itu bisa cukup, kenapa kalau asisten rumah tangga saya nggak bisa gitu. Tapi karena dia percaya, kemudian dia libatkan, maksudnya libatkan si asisten rumah tangganya ini untuk bisa mengambil keputusan juga dan untuk bisa mengambil bagian di dalam proses yang ada terjadi di rumah. Ya, nah itu contohnya memberdayakan. Kayak misalnya dikasih tanggung jawab yang lebih si asisten rumah tangganya gitu ya, yang biasanya misalnya dia cuman jagain orang tua gitu ya, sekarang ini kalau misalnya nanti ada telepon, kamu angkat aja teleponnya gitu ya. Nah itu salah satu juga memberdayakan karyawan supaya, atau asisten rumah tangga supaya dia juga bisa terlibat di dalam kehidupan keluarganya, gitu ya. Kan ada tuh yang majikan yang dia nggak suka asisten rumah tangga itu terlalu ikut campur maksudnya terlalu terlibat di dalam keluarganya, sehingga akhirnya biasanya asisten rumah tangganya itu nggak betah gitu tinggal di situ, pengennya keluar aja gitu ya. Tapi ada yang asisten rumah tangga itu karena diberdayakan gitu ya, itu bisa kerja sama majikannya udah sampai puluhan tahun juga nggak bosan-bosan gitu ya, tetap aja di majikannya ini. Nah itu karena itu tadi namanya empowerment. Jadi dia memberdayakan karyawannya sehingga karyawannya itu merasa bahwa oh saya tuh nggak cuma dianggap sebagai istilahnya sebagai karyawan gitu ya, tetapi saya juga dianggap sebagai bagian dari keluarga tersebut. Nah itu contoh memberdayakan karyawan. Ya. Oke, dari sini dulu ada yang mungkin mau ditanyakan. Makanya banyak juga karyawan yang tadinya kerjanya itu cuman sebagai asisten rumah tangga gitu ya di luar negeri, tapi begitu karena mereka mendapatkan istilahnya kesempatan di empower gitu ya, di empowerment gitu ya, atau diberdayakan oleh majikan mereka gitu ya, sehingga ya contohnya kayak Anda bisa sekolah gitu ya. Jadi majikannya memberikan kesempatan, oke, kamu pengen sekolah ya, saya dukung kamu sekolah, pada saat kamu lagi belajar, kamu bisa belajar gitu ya. Itu salah satu empowerment juga yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Gitu ya. Nanti kalau misalnya udah lulus gitu ya, kalau misalnya Anda kerjanya di pabrik gitu, nanti dikasih jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah itu salah satu contoh empowerment yang juga diberikan oleh atasan kepada bawahan. Ya. Nah, dari sini dulu ada yang mungkin mau ditanyakan? Oke. Nah ini proses jasa itu jadi dilihat dari ada dua nih ya. Apakah dibutuhkan keahlian yang tinggi atau enggak gitu ya. Kemudian dari tingkat dilihat dari jumlah tingkat keterlibatannya gitu ya, seberapa terlibatnya gitu ya si karyawan untuk dia melakukan proses produksinya gitu ya, sama dari seberapa besar atau seberapa banyak variasi jasa yang diberikan gitu ya. Jadi ada yang tingkat variasi jasanya itu tinggi ya, ada yang variasi jasanya itu rendah gitu ya. Ada tingkat keterlibatan si karyawannya itu tinggi, ada yang tingkat keterlibatan karyawannya itu rendah gitu ya. Jadi dari dua kombinasi ini ada 4 macam jasa gitu ya. Ada namanya mass service atau jasa massal ya. Itu di mana
tingkat kustomisasinya itu rendah, tapi tingkat keterlibatan karyawannya itu tinggi. Ini contohnya kalau mass service itu kayak contohnya sunatan massal gitu ya. Itu contoh dari mass service ya. Jadi di situ yang jasa yang diberikannya gitu ya, variasi jasanya itu cuman satu, yaitu sunatan gitu ya. Tetapi di sini tingkat keterlibatan karyawannya itu tinggi. Ya, kenapa? Karena di situ si karyawannya itu atau si dokternya itu ya, dia tuh harus benar-benar memberikan, jadi harus banyak gitu ya istilahnya. Dokter yang tersedia itu harus banyak supaya bisa melayani orang-orang yang datang yang banyak itu gitu ya. Nah, di sini jadi di sini keterlibatannya tuh sangat tinggi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan itu juga sangat tinggi. Ya. Nah, ada yang namanya professional service gitu ya. Jadi di sini tingkat variasinya bisa sangat banyak gitu ya. Tapi tingkat keterlibatan karyawannya itu di dalam dia memberikan jasa itu juga sangat banyak. Ini contohnya itu kalau professional service itu kayak jasa salon ya. Kemudian jasa pengacara gitu ya. Kemudian apalagi ya, dokter gitu ya. Itu termasuk dalam professional service gitu ya. Tapi di sini ada yang keterlibatan dari karyawannya itu rendah gitu ya. Dan jenis variasi jasanya juga rendah. Nah, ini disebut dengan service factory ya. Jadi ini contohnya kayak jasa semir sepatu gitu ya. Di situ kan variasinya ya cuma nyemir doang gitu ya. Tapi juga karyawan yang dibutuhkan itu enggak terlalu banyak gitu ya, dan enggak perlu lama-lama gitu, namanya nyemir sepatu sebentar gitu selesai gitu ya. Sebentar selesai gitu. Nah, tapi ada juga yang tingkat customization-nya itu tinggi gitu atau variasi jasanya itu banyak gitu ya. Tapi keterlibatan karyawannya itu rendah. Ya, ini yang disebut dengan jasa reparasi atau service shop. Ya. Jadi itu contohnya kayak kalau kita memperbaiki alat-alat elektronik gitu ya, itu termasuk ke dalam service shop. Ya, jadi ini contoh 4 kategori jasa. Nah, supaya jasa itu bisa bisa dikontrol ya, maka perlu dibuat namanya service blueprint atau cetak biru. Blueprint itu maksudnya cetak biru jasa gitu ya. Jadi kayak prosesnya itu seperti apa ya. Jadi yang dimaksud dengan service blueprint itu nih contohnya ya. Di dalam kita membuat service blueprint itu jadi dibagi menjadi 3 bagian nih ya. Bagian yang bisa kelihatan ya, dan bagian yang tidak bisa dilihat gitu ya. Jadi di sini nih kalau Anda lihat nih di garis tengah ini namanya line of visibility gitu ya. Jadi ada proses jasa yang kelihatan sama ada proses jasa yang istilahnya jasa utamanya gitu ya, sama jasa pendukungnya gitu ya. Nah, dari jasa utama dan jasa pendukungnya ini ya, masing-masing melibatkan karyawan nih gitu ya. Jadi di sini ada karyawan yang kelihatan, yang bisa dilihat oleh konsumen, tapi ada namanya karyawan yang kerjanya di belakang layar gitu ya. Nah, kemudian karena ini bentuknya jasa, jadi harus ada namanya physical evidence. Jadi bentuk fisiknya supaya orang tahu bahwa di situ ada jasanya gitu ya. Jadi kayak misalnya orang datang ke dokter gigi, orang datang ke rumah sakit, orang datang ke salon gitu ya. Jadi harus ada bentuk physical evidence-nya seperti apa gitu ya. Nah, supaya gampang mungkin ini contoh di hotel gitu ya. Jadi ini contoh dari service blueprint-nya kalau di hotel ya. Nah, di hotel itu kan kita bisa lihat
Ya, bentuk fisiknya itu ya mulai dari tempat parkirnya, kemudian dari trolinya untuk ngangkut tas gitu ya, kemudian ruang untuk check-in-nya gitu ya, atau di sini istilahnya registration-nya, lobbynya gitu ya, mejanya. Kemudian kita bisa lihat dari kamarnya gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga dari kalau di restoran itu kita bisa lihat dari menunya gitu ya. Nah, ini contohnya physical evidence yang kita bisa lihat dari hotel gitu ya. Nah, jadi kita begitu ngelihat ini kita tahu oh ini adalah hotel. Itu maksudnya physical evidence ya. Nah, kemudian supaya kita bisa melayani konsumen gitu ya. Di sini kita harus petakan gitu ya, atau istilahnya kita harus buat ya dipetakan gitu ya. Konsumen, apa yang akan dilakukan oleh konsumen pada saat mereka itu datang ke hotel gitu ya. Jadi mulai dari dia datang di hotel ya, kemudian dia akan kasih tasnya ya. Kemudian di sini mereka akan check in, ya setelah check in mereka akan pergi masuk ke kamarnya, gitu ya. Kemudian kalau pada saat mereka lapar, gitu ya, mereka akan istilahnya akan melakukan menghubungi room service, gitu ya, atau pelayanan kamar. Ya. Kemudian mereka di sini juga pasti akan tidur, akan mandi gitu ya, atau akan menikmati fasilitas hotel. Kemudian terakhir mereka akan pergi gitu ya, akan check out gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini perusahaan itu mulai melakukannya di sini nih ya. Apa yang harus dilakukan oleh karyawannya ya, baik yang karyawan yang melakukan kontak langsung dengan konsumen, dengan di sini yang ada di belakang layar, gitu ya. Nah, di sini pada saat mereka datang, maka harus ada yang karyawan yang melakukan yang menyapa, gitu ya. Kemudian yang mengambil tasnya, ya. Nah, kemudian kegiatan di belakang layarnya nih ada orang yang mengambil barangnya, ya. Kemudian juga yang mengantarkan barangnya, gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang di sini check in, berarti harus ada orang yang menerima proses registrasinya, gitu ya. Atau di sini istilahnya bagian front office, gitu ya. Yang yang orang datang mau check in, gitu ya. Nah, kemudian pada saat mereka pergi ke kamar itu harus ada orang yang nganterin barangnya itu, sehingga kalau bisa pada saat mereka selesai check in barangnya itu sudah sampai di kamar, gitu ya. Jadi mereka nggak perlu nunggu, tahu-tahu pokoknya barangnya udah ada di sana, gitu ya. Nah, kemudian bagian pada saat mereka melakukan menghubungi room service, gitu ya, maka ada orang yang kalau misalnya pesan makanan, ada orang yang harus nganterin makanannya. Ya. Nah, kemudian di sini pada saat mereka tidur gitu ya, harus ada juga orang yang menjaga nih di belakang layarnya gitu ya. Untuk mereka itu AC-nya tetap nyala, kemudian listriknya nggak mati gitu ya. Pada saat mereka mandi itu airnya harus ada. Jadi ini semuanya ada di backstage gitu ya. Sampai akhirnya mereka check out. Nah, ini contoh dari service blueprint-nya. Kalau yang di sini masih belum detail, ya. Tetapi kalau namanya service blueprint itu sampai detail-detailnya itu di situ ada. Nah, kalau Anda ingin tahu, coba aja Anda googling gitu ya. Contoh hotel service blueprint, di situ ada yang sampai detail-detailnya ada, gitu ya. Mulai dari pada saat mereka greet and take the bag, kemudian di sini jadi mereka menyapa konsumen gitu ya. Kemudian mereka menerima check-in-nya gitu ya. Proses registrasinya itu ada sendiri service blueprint-nya. Kemudian untuk mereka nganterin makanan ada sendiri service blueprint-nya. Jadi masing-masing itu mereka punya service blueprint-nya. Ya, tapi ini proses besar yang biasanya harus di-cover sebelum mereka buat service blueprint yang lebih detail. Ya, jadi ini contoh service blueprint. Iya,
ini contohnya dimensi-dimensinya ya. Jadi kita bisa lihat bukti fisiknya itu mulai dari fasilitasnya ya. Kemudian selain itu juga ya, selain yang kelihatan tapi juga ada yang nggak kelihatan nih ya. Tapi termasuk juga di dalam physical evidence ya, kayak suara. Jadi biasanya kalau kita datang ke hotel bintang 5 tuh mereka selalu pasang musik gitu ya. Yang kalau kita masuk ke lounge-nya kita bisa dengar musiknya ya. Kemudian juga kita bisa ngelihat dari pengaturan cahayanya, jadi kelihatannya mewah gitu ya. Hotel itu bisa kelihatan mewah atau kelihatan biasa aja itu dari pengaturan cahaya, pemilihan warna, pemilihan perabotan gitu ya. Bahkan dari smell, dari bau ya. Saya ingat banget sampai sekarang itu, waktu itu saya pernah ditugasin ke Surabaya. Kemudian disediain akomodasinya tuh di hotel bintang 5. Apa sih ya nama hotelnya, saya lupa gitu ya. Yang saya ingat banget itu bukan servis hotelnya gitu ya, tetapi pada saat saya masuk ke lobinya itu saya langsung bisa nyium bau sereh ya. Bau sereh yang kenceng tapinya aduh, baunya tuh seger banget. Itu yang sampai sekarang itu saya masih ingatnya, itu bukan nama hotelnya gitu ya, bukan jasa yang diberikannya, bukan fasilitasnya, tapi justru baunya yang mereka sampaikan di situ gitu ya. Jadi itu yang membuat saya pengen balik lagi ke hotelnya itu ya, karena baunya itu. Ya, itu ciri khasnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Oh, suaranya udah ada, Bu. Masa sih? Suaranya kecil? Iya, karena saya menunggu pertanyaan nih. Oh. Ya, ada yang mungkin mau bertanya? Nggak ada. Ini kalau nggak ada pertanyaan saya kasih tugas lagi nih. Itu Bu, tugasnya nanti di ini aja Bu, dikasih tahu di itu Bu, di grup itu. Oke, yes, nanti saya akan posting di grup juga. Oh, sama nanti saya akan buatin form kosong gitu ya. Jadi jasanya yang mau dipilih apa supaya nggak sama gitu ya. Oh iya, udah Ibu yang milihinnya gitu ya? Bukan, saya nggak milihin, tapi Anda bisa pilih. Tapi pilihannya supaya nggak sama, nanti di grup gitu ya. Jadi kategorinya gitu ya, jadi misalnya saya mau Gojek gitu, yang lain berarti nggak boleh ngambil Gojek gitu ya. Atau saya mau Food Panda gitu, yang lain nggak boleh Food Panda. Jadi cepet-cepetan gitu ya. Kalau jasa itu masih ingat nggak? Ada hal yang membedakan produk dan jasa. Ayo, apa aja? Ada berapa hal yang membedakan produk dan jasa? Masih ingat nggak? 4 hal Bu kayaknya. Iya. Yang miskinnya apa? Yang kayanya apa aja Mbak Siti? Hah? Apa aja? Mbak Herpianti, ada 4 hal yang membedakan produk dan jasa. Yang satu, produk berujuk, jasa tidak. Oke, good. Yang kedua, Produk bisa disimpan, jasa tidak. Oke, good. Bisa disimpan, tidak bisa disimpan. Yang ketiga, Kalau jasa, gimana ngomongnya ya? Ayo. Nah, tentunya produsen sama produk terpisahkan. Kalau jasa harus
harus sama gitu. Jadi kalau produk itu bisa dipisahkan dari pemberi jasanya, kalau jasa nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Good. Ya, satu lagi. Lupa, Bu. Ayo yang lain. Good, Mbak Ervianti. Satu lagi. Berhubungan dengan mood yang memberi jasa, ayo. Mbak Siti. Lupa, Bu. Hubungannya sama mood atau emosi yang ngasih jasa. Yo. Kualitasnya, Bu. Yes, kalau gimana? jasa tidak sama, kalau misalnya produk itu bisa sama, bisa diproduksi secara massal. Good, yes. Jadi kualitas jasa kalau produk itu bisa sama gitu ya. Tapi kalau jasa itu tergantung dari si pemberi jasanya. Kalau moodnya lagi stabil, maka jasanya itu bagus. Apalagi kalau dia lagi happy, jasa yang diberikan itu bagus. Tapi kalau dia lagi moodnya jelek, maka jasa yang diberikannya jangan tanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi nih, bahwa jasa itu bisa biasanya kalau di dalam kapasitas produksi gitu ya, atau banyaknya jasa yang bisa dihasilkan karena dia nggak bisa disimpan, maka kita harus istilahnya mensiasati bagaimana caranya supaya nggak terjadi namanya kelebihan permintaan atau kekurangan permintaan gitu ya. Jadi di dalam jasa itu pasti kan baik produk maupun jasa gitu ya, yang paling bagus kan kalau antara permintaan sama penawaran itu sesuai gitu ya. Nah, kalau di jasa, kalau di produk itu kan kita bisa antisipasi. Jadi kalau misalnya kira-kira nih permintaannya akan tinggi nih, maka saya produksinya bisa saya naikin. Ternyata permintaannya rendah, udahlah kita simpen aja dulu di gudang, nanti kalau misalnya permintaan tinggi baru kita keluarin lagi gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau jasa nggak bisa, karena kan tadi sifatnya jasa itu nggak bisa disimpan. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh si perusahaan nih ya, supaya kita bisa mengatasi namanya variasi permintaan di dalam jasa gitu ya. Jadi ada 4 hal nih yang bisa sebentar ya. Ada 3 hal yang mungkin bisa terjadi ya di dalam jasa ya. Yang pertama, kalau ternyata permintaannya itu jauh lebih besar ya. Di sini nih kapasitas yang tersedia nih ya. Jadi ternyata ini yang bentuknya naik turun ini adalah permintaan ya. Ada saatnya di mana permintaan itu melebihi kapasitas produksinya atau kapasitas maksimumnya. Jadi contohnya tuh kayak misalnya jasa salon gitu ya. Kita punya 5 orang yang potong rambut ya, misalnya dalam 1 jam itu biasanya tiap orang itu bisa maksimal 2 gitu ya. Berarti kan dalam 1 jam itu maksimal 10 orang. Ya ternyata yang nunggu udah 30 orang ya. Maka di sini kapasitasnya itu tidak mencukupi karena di sini permintaannya itu jauh di atas kapasitasnya gitu ya, atau supply-nya. Yang kedua di sini ya, kalau permintaan sama penawarannya itu sesuai di sini atau dibilangnya kapasitasnya optimal gitu ya. Jadi di sini seimbang. Tapi ada saatnya di mana kapasitasnya itu jauh melebihi permintaannya. Ya, jadi contohnya tuh kayak kalau salon di situ hairstylistnya ada 5, tapi konsumen yang datangnya cuma 1 atau cuma 2, sehingga yang 3 lagi nganggur. Ya. Nah, ini pasti akan terjadi di dalam bisnis. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa? Gitu ya. Anda sudah pernah dapat manajemen operasi kan ya? Di dalam manajemen operasi itu Anda diajarkan bagaimana caranya kita meramalkan permintaan. Masih ingat nggak? Itu di operation.
Nggak ingat ya. Caranya kita meramalkan permintaan. Jadi bisa pakai pakai metode moving average, bisa pakai exponential smoothing, bisa pakai seasonal, bisa pakai macam-macam tuh. Harusnya kalau masih ingat ya. Nah, jadi walaupun permintaan itu ya walaupun sifatnya tidak stabil, tetapi kita bisa meramalkan permintaan. Jadi contohnya kayak kayak daging sama ayam, ya. Itu biasanya daging sama ayam itu pasti pada saat menjelang Lebaran gitu ya, atau hari raya harganya pasti naik. Ya, kenapa? Karena pada saat itu pasti permintaan jauh lebih banyak daripada suplainya. Ya, tapi kita sudah bisa meramalkan itu, gitu ya. Sehingga walaupun permintaannya tinggi, biasanya orang nggak ada yang pernah kekurangan daging gitu, karena stoknya sudah dibanyakin, gitu ya. Nah, jadi permintaan ini nih contohnya, gitu ya. Kondisi permintaan dan kapasitas penyediaan jasa itu bisa lebar. Ya, lebar itu maksudnya permintaannya itu berfluktuasi sangat tinggi, gitu ya. Sama ada yang fluktuasinya sangat rendah, gitu ya. Nah, walaupun fluktuasinya tinggi, ya ini ada jasa-jasa tertentu yang selalu mereka dapat memenuhi permintaan tersebut. Ya, jadi contohnya kayak PLN, internet, kebakaran gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba itu permintaannya tinggi, itu biasanya mereka pasti akan bisa menyediakan jasanya. Ya, nah tetapi di sini nih, ya fluktuasinya itu rendah. Itu contohnya kayak bank, laundry, asuransi gitu ya. Itu biasanya permintaannya kalau naiknya nggak signifikan gitu ya. Kalau turun juga nggak terlalu signifikan gitu ya. Karena biasanya di sini mereka sudah bisa mengantisipasi ya. Nah, tapi ada permintaan-permintaan tertentu gitu ya, atau kondisi atau jasa-jasa tertentu di mana mereka itu fluktuasinya itu bisa sangat tinggi gitu ya, bisa sangat rendah gitu. Itu contohnya kayak rumah sakit. Ini biasanya kalau tiba-tiba ada musibah, contohnya kayak COVID-19 sekarang ini ya, ini rumah sakit ini permintaannya bisa sangat tinggi gitu ya. Tapi pada saat semua orang lagi sehat, itu biasanya UGD gitu ya, kamar-kamar itu bisa kosong. Restoran gitu, transportasi ini biasanya fluktuasinya perubahannya dari rendah ke tinggi itu biasanya sangat signifikan ya. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi fluktuasi tersebut gitu ya. Nah, supaya kita bisa mengatasi fluktuasi tersebut, maka kita harus lihat apa sih yang bisa mempengaruhi tiba-tiba permintaan naik atau tiba-tiba permintaan itu turun. Gitu ya. Yang pertama itu pasti waktunya. Gitu ya. Jadi kayak kalau jasa-jasa hiburan itu biasanya menjelang weekend gitu ya, atau pas hari libur itu biasanya permintaan pasti akan naik. Tapi kalau misalnya hari kerja gitu ya atau hari biasa itu biasanya permintaannya akan rendah. Gitu ya. Kemudian karyawan gitu ya. Karyawan itu juga akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaannya gitu ya. Kalau karyawannya banyak yang ahli gitu ya, itu biasanya jadi contohnya kayak salon gitu ya. Ternyata karyawan ini banyak yang istilahnya bisa motong rambutnya itu sangat bagus gitu ya. Pokoknya bisa menyesuaikan antara bentuk rambut dengan bentuk wajahnya, sehingga orang itu kalau habis dipotong sama dia pasti kelihatannya oke banget gitu ya. Nah, kalau semakin perusahaan punya karyawan-karyawan yang kapabilitasnya sangat bagus, itu biasanya permintaannya pasti akan tinggi khusus untuk karyawan tersebut. Gitu ya.
Kemudian juga peralatan yang digunakan, gitu ya. Jadi kalau peralatannya itu semakin modern, kemudian juga bersih, kemudian juga gampang digunakan, itu biasanya konsumen itu juga suka untuk datang ke tempat-tempat yang seperti itu, gitu ya. Kemudian juga fasilitas yang disediakan itu juga mempengaruhi apakah konsumen itu akan datang ke tempat tersebut atau tidak, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan prediksi dengan baik, ya? Nah, ini kita perlu namanya pemahaman terhadap pola permintaan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa membuat istilahnya charting atau istilahnya mencatat, gitu ya. Mencatat setiap permintaan yang datang, gitu ya. Jadi misalnya hari ini yang datang 10 konsumen, kemudian tanggal 2 yang datang 15, tanggal 3 yang datang 5, tanggal 4 yang datang, kemudian tiap hari kemudian kita buat tabelnya, gitu ya. Sehingga kita bisa lihat, misalnya kita sampai punya data 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, gitu ya. Maka kita akan bisa melihat, biasanya yang ramai ini tanggal berapa, yang sepi itu biasanya tanggal berapa, gitu ya. Itu namanya kita membuat bagan, gitu ya, atau charting. Nah, yang kedua kita bisa juga lihat dari cycle-nya. Jadi misalnya kan udah ada tuh hari libur sama hari biasa, ya. Kemudian kita lihat nih, berarti kalau hari libur itu ramai atau enggak, hari biasa lebih ramai daripada hari libur atau enggak, gitu ya. Itu jadi pakai siklus atau cycle, ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengelompokkannya berdasarkan kadang-kadang ada permintaan yang random, tahu-tahu muncul banyak aja, gitu ya, tahu-tahu nggak ada aja, gitu ya. Nah, ini dengan kita terus melakukan pencatatan, maka kita bisa melihat pola-polanya itu, pola permintaan dari jasa yang kita berikan itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu polanya seperti apa, kira-kira kapan akan ramai, kapan akan sepi, gitu ya. Kemudian kira-kira ada permintaan yang random nggak? Maksudnya, jadi random itu maksudnya tahu-tahu muncul gitu, ujuk-ujuk ada, gitu ya. Itu random, gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan, ya, untuk mengatasi permintaan tersebut. Jadi yang pertama bisa, ya udah pasrah aja, gitu ya, atau do nothing, ya. Ya, kalau bisa dilayani syukur, kalau misalnya enggak, ya udah, gitu. Ada perusahaan yang seperti itu, ya. Ada yang perusahaan yang berusaha untuk mengurangi permintaan. Jadi maksudnya supaya pada saat yang mereka tahu nih lagi liburan, ternyata permintaannya akan sangat tinggi, gitu ya. Nah, supaya nggak numpuk semuanya di liburan, maka dia membuat promosi untuk hari-hari biasa, sehingga orang yang datang itu nggak numpuk di satu hari yang sama. Ya, jadi ini berusaha untuk mengurangi permintaan pada hari tersebut supaya tidak terlalu, istilahnya enggak terlalu sibuk pada hari hanya, ya. Ini contohnya kayak restoran-restoran, gitu ya. Biasanya kalau lagi hari raya atau pas lagi Imlek gitu, itu biasanya permintaannya akan sangat tinggi, gitu ya. Nah, kemudian mereka membuat sistem reservasi nih supaya pada hari hanya, gitu ya, enggak semua permintaannya bisa terlayani, maka dia buat reservasi. Kemudian untuk orang yang mungkin tidak bisa dilayani pada hari itu, maka mereka menawarkan untuk, ini hidangan ini akan bisa dinikmati juga loh untuk besok atau hari sebelumnya, gitu ya. Jadi tujuannya supaya permintaannya tidak menumpuk pada hari yang sama, ya. Nah, atau misalnya dia tahu bahwa permintaannya akan berkurang pada hari tersebut, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan permintaan dengan mengadakan promosi-promosi, ya. Jadi contohnya kayak bioskop tuh kalau di Indonesia itu kan ada I Love Monday. Jadi biasanya kalau hari Senin harga tiketnya akan lebih murah, sehingga orang yang tadinya nontonnya hari Sabtu atau hari Minggu dia akan pindah ke hari Senin,
gitu ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan permintaan pada saat permintaannya dia tahu pasti akan berkurang, ya. Nah, kemudian, nah ini nih tadi menyimpan permintaan dengan sistem reservasi dan perjanjian, gitu ya. Atau dengan antrian formal. Jadi menyimpan permintaan dengan antrian formal. Jadi contohnya kalau di bank itu pada saat kita datang maka kita harus ngambil nomor antrian, gitu ya. Nah nanti dengan berdasarkan nomor antrian itu kita tahu kira-kira kita harus menunggu berapa lama, gitu ya. Atau yang terakhir kita juga bisa mengembangkan jasa yang saling melengkapi pada waktu sibuk, gitu ya. Jadi contohnya kalau pas lagi di salon gitu ya, wah lagi semua orang itu sibuk melayani gitu ya, maka kita memberikan penawaran misalnya mau delivery makanan enggak gitu ya, atau kita jualan makanan pada saat makan siang gitu ya, di mana orang pada kelaparan tapi di sini rambutnya lagi disasak gitu ya, atau rambutnya lagi di krembat gitu ya, jadi mereka nggak bisa makan, jadi kita mengantarkan atau menjual makanan atau minuman pada saat-saat orang sedang menikmati jasanya. Nah ini contoh cara kita mengelola kapasitas permintaan, ya. Nah jadi ini contoh bahwa permintaan itu kita bisa geser permintaannya, ya. Jadi kalau permintaannya terlalu tinggi, ini apa yang bisa kita lakukan ini di sebelah kiri, ya. Kalau ternyata permintaannya terlalu rendah, maka ini yang kita bisa lakukan di sebelah kanan, ya. Nah ini Anda bisa baca sendiri lah ya, menggeser. Jadi yang pertama kita bisa menggeser permintaannya, yang kedua kita bisa menyesuaikan kapasitasnya, ya. Ini yang bisa dilakukan nih sebelah kiri kalau permintaannya terlalu tinggi, ya. Di sebelah kanan kalau permintaannya terlalu rendah, gitu ya. Nah, atau ini contoh juga yang bisa dilakukan kalau ternyata antrian nih, supaya antriannya itu istilahnya nggak mengekor sampai terlalu panjang gitu ya. Nah ini ada hal-hal yang juga bisa kita lakukan gitu ya. Jadi bisa supaya antriannya itu nggak terlalu panjang ke belakang, kita bisa buat di sini antriannya itu jadi multiple gitu ya. Jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu ya. Atau tetap ya antriannya satu gitu ya. Kemudian mana yang sudah yang selesai duluan maka dia akan menuju ke meja yang kosong, ya. Ini contohnya kayak di bandara tuh kan, ya antriannya satu gitu ya, tapi di sini yang melayaninya banyak. Jadi begitu yang di sini selesai, maka orang yang kedua dia akan masuk ke tempat yang sudah kosong, gitu ya. Atau langkah yang ketiga nih, jadi pakai nomor gitu ya. Jadi orang di sini yang ngantri itu mereka semua duduk, begitu nomornya dipanggil nanti dia akan masuk ke meja nomor berapa, gitu ya. Nah ini contoh untuk dia memecah supaya antriannya itu enggak sampai ngekor ke belakang. Ya, jadi ada 3 cara. Jadi strategi mengatasi antrian itu bisa yang pertama itu buat supaya orang itu tahu gilirannya, gitu ya. Kemudian buat proses pemesanannya, kemudian juga bisa membedakan susunan antriannya nih, apakah mau pakai orang ngantri di masing-masing counter atau orang ngantri di satu tempat tapi nanti begitu ada yang kosong orang bisa masuk gitu ya, atau pakai nomor antrian gitu ya, nanti langsung nomor antriannya itu yang akan mengarahkan orang itu masuk ke meja mana, ya. Nah yang paling penting adalah supaya orang itu tidak bosan atau tidak menyerah pada saat mereka mengantri, maka harus dibuat supaya suasananya itu menyenangkan pada saat dia mengantri. Ya, ini contoh yang dilakukan kayak di kantor-kantor gitu ya. Orang tuh kan kalau ngantri lift, apalagi kalau liftnya itu cuma terbatas, tapi orang yang mau naik lift tuh banyak gitu ya. Nah supaya orang itu nggak bosan, itu sekarang banyak baik di mall maupun di kantor-kantor gitu ya. Sekarang mereka pasang TV ya. Nah TV-nya itu supaya
bisa apa namanya, bisa produktif ya. Di situ TV-nya itu dia buat iklan-iklan gitu ya. Jadi iklan apa misalnya hari ini ada promosi misalnya beli satu gratis satu, atau di toko apa yang lagi ada apa namanya, ada promosi gitu ya. Sehingga sambil kita nunggu, sambil kita lihat promosinya itu, orang yang pasang iklan ya untuk bisa promosinya itu bisa jadi pemasukan buat gedungnya. Orang yang nunggu juga, oh dia juga bisa sambil ngelihat iklan itu menghilangkan kebosanan pada saat mereka menunggu ya. Nah itu ada juga yang supaya orang itu nggak bosan gitu ya ngantri, dipasangin musik gitu ya. Kemudian ada yang mereka supaya orang itu nggak bosan nunggu, di situ dikasih apa namanya, tempat duduk gitu ya, supaya orang yang capek bisa duduk gitu. Nah itu salah satu strategi untuk mengatasi antrian. Oke, dari sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya mungkin? Saya ingat banget zaman dulu tuh waktu apa namanya, kayak di bank. Aduh saya paling sebel kalau harus ke bank ya. Kenapa? Karena biasanya kita suruh nunggu tuh udah suruh berdiri lama gitu ya. Terus kadang-kadang satu orang tuh di counter itu bisa lama banget gitu. Saya paling sebel ke bank ya dulu. Tapi sekarang yang mereka lakukan itu jadi pakai nomor antrian tuh. Jadi kita datang ke bank, kemudian kita ngambil nomor, kemudian kita bisa duduk gitu ya. Nggak perlu berdiri. Jadi lebih santai. Bahkan sekarang kalau contohnya terakhir saya ke Bank BCA tuh, kalau dia lihat kita nunggunya lama, ada orang yang akan datang kemudian tanya, oh ibu mau minum teh atau mau minum air putih, kemudian nanti mereka kasih tuh. Jadi mereka akan lihat orang-orang yang nggak suka nunggu, entah bagaimana mereka bisa baca kali dari raut mukanya gitu ya. Mereka akan memberikan pelayanan yang biasanya special service supaya orang yang menunggu itu mereka nggak terlalu bosan waktu menunggu. Ya, sekarang udah banyak sekali servis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa supaya orang itu lebih nyaman di dalam menikmati jasanya. Oke, dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Masih ada 3 menit. Oke, kalau tidak ada, oh saya absen deh ya. Absen Bu, absen. Iya, baru ingat harus absen. Sebentar. Duh, kok nggak ada? Oke. Mbak Mika Aselia Asih ada? Hadir Bu. Mbak Susmiati ada? Mbak Titin Isari ada? Mbak Titin? Mbak Titin ada nggak ya? Oh ada ya? Oke, ada, kelihatan. Nggak apa-apa, yang penting ngomong ada gitu ya. Mbak Ipah Latifah ada? Oke, Mas Gunawan ada? Mbak Nana Maulina ada? Mbak Nana? Kok susah sih, sebentar.
Mbak Nana, ada nggak Mbak Nana? Sebentar, gimana sih ini cara ngelihatnya? Mbak Nana, Mbak Nana, Mbak Nana. Kok nggak ada ya? Hah? Ada nggak sih? Ini nih masih ada yang pakai ini apa namanya live. Ini siapa yang nge-live? Namanya kagak dirubah jadi nggak tahu. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, ntar dulu lah. Kita pakai E dulu. Terus Mbak Titi Wulandari ada ya? Mbak Herpianti ada. Mbak Ike? Mbak Ike ada nggak? Mbak Diah Rahmawati ada? Mbak Diah. Mbak Apriani ada. Mbak Eva ada. Mbak Nyai Sumiati ada. Mbak Paijah ada? Mbak Ratih Dwi Safitri ada? Mbak Siti Kumaidah ada? Mbak Nur Anisak ada? Mbak Nur? Mbak Nur? Mbak Tusira ada? Mbak Tusira? Sebentar, aduh. Nur Anisa ada, Tusirah ada. Oke. Terus Mas Zainul Aryardani ada. Mas Nur Hadi hadir. Mas Endar hadir. Mas Endar ada ya? Mas Agus salah. Mbak Agus ada ya? Oke, berarti yang Mbak Nana Maulina ya? Mbak Nana Maulina ada nggak? Panggilan terakhir kepada Mbak Nana Maulina. Panggilan kedua, Mbak Nana Maulina ada nggak? Oke. Oh, oke. Sip. Ada. Oke, sip. Berarti hadir semua ya hari ini. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau misalnya nggak ada, berarti kita sudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Oke? Nggak ada ya? Pertanyaan pertama? Oke, kalau nggak ada saya ketok palu ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Saya izin live ya. Nah, saya izin live ya.